Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sahabat Podcast. Semoga rahmat Allah selalu menyertai kita. Di video kali ini sedikit kita akan menyimak pesan-pesan yang disampaikan oleh Gus Faiz tentang takdir. Baik Gus, kita ingin berbicara dengan Gus Faiz ini soal iman kepada takdir. Iman kepada takdir. Takdir baik, takdir buruk. Nah, ini nih hal yang menurut saya kadang-kadang kalau dipikir tuh jadi overthinking malam-malam gitu. Misalkan kayak contoh aja, misalkan kayak pertanyaan banyak teman itu. Ya. Kalau memang Allah itu sudah menakdirkan kita baik atau buruk, Ya. surga atau neraka, katanya itu sudah ditentukan semuanya. Lah terus kita hidup sekarang ini, Ya. apapun yang kita lakukan, kalau Allah sudah takdirkan, berarti Ya. dari awal Ya. Allah sudah tahu dong kita Ya. itu endingnya kemana. Nah itu jadinya gimana kita hidupnya? Ini kita akan mulai perbincangan ini dari apa yang Abdur sampaikan. Allah sudah tahu. Cara memahami takdir atau di dalam bahasa agama sering kita dengar dengan istilah qada wal qadar. Untuk memahami ini, saya ingin memasuk melalui dua muqaddimah, Mas Abdur. Abdur, yang pertama, dalam hidup ini kita sering berhadapan dengan sesuatu yang kita merasa kita tidak bisa memilih untuk itu. Tetapi kita juga berhadapan dengan banyak hal yang kita tahu bahwa itu adalah pilihan kita. Saat kita misalnya berjalan seharian, kita sering merasa haus dan merasa lapar, dan itu tidak bisa kita kendalikan. Kita tidak pernah tahu kapan lapar itu datang dan kapan haus itu datang. Kadang-kadang kita baru makan, tetapi beberapa waktu kemudian kita merasa lapar. Ada masa kita tidak makan ini, tapi kita juga tidak merasa lapar. Itu mungkin kayak sahabat Mas Abdur kalau lagi patah hati, tunangannya diambil orang, kekasihnya lari. Itu kadang-kadang dunia terasa berbeda kan, sehingga dia tidak makan, tapi dia tidak merasa lapar. Artinya apa? Lapar, dahaga, haus, sakit misalnya, itu seringkali kita rasakan di luar kendali kita. Tetapi ada sesuatu bahkan yang sejatinya di luar kendali kita, di luar rencana kita, tetapi kita masih bisa memiliki keinginan untuk memilih pilihan yang ada. Misalnya, ketika kita jalan di samping bukit, misalnya di tengah jurang misalnya, kemudian kita terpeleset. Ada yang terpeleset kemudian jatuh, ada yang sebelum terpeleset dia masih sempat kan, tangannya pegangan. Ketika ada orang melempar batu ke mukanya, ada yang dia bisa melakukan gerakan sehingga batunya lolos dari mukanya, ada yang bisa melakukan gerakan tangan. Ini semua adalah fitrah manusia. Kalau kita ngambil dari sini masuknya, maka kita tahu kok ada dalam hidup ini yang sejatinya kita tidak memiliki pilihan, tetapi ada bagian dari hidup ini yang kita sebenarnya memiliki pilihan. Itu mukaddimah yang pertama dulu nih. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita ingin memahami Allah, Abdul itu tidak bisa hanya dari satu sisi. Tetapi Al-Asmaul Husna misalnya, nama Allah yang agung itu, yang minimal kita ketahui ada 99. Kalau kita ingin memaknai satu nama dari sekian banyak nama Allah, maka dia harus kita rangkai. Misalnya, kata Abdur tadi, semua orang itu sudah ditentukan surga dan nerakanya. Pertanyaannya, di mana keadilan Allah? Mengapa si A dimasukkan surga? Kenapa si B dimasukkan neraka? Bukankah orang sholat itu seizin Allah dan orang mencuri juga seizin Allah? Iya, betul. Gitu kan? Itu kan pertanyaan paling mendasar kan? Betul. Artinya apa? Pada persoalan semua atas izin Allah, disitulah ada nama Allah yang dikatakan Al-Jabbar. Allah itu maha memaksa. Semua orang itu seolah-olah dalam hidup ini dipaksa untuk menuju takdirnya. Lihat nih, Allah itu Al-Jabbar, memaksa. Tetapi Abdul, ada nama Allah satu lagi, namanya Al-Alim. Al-Alim itu maha tahu. Apa sih artinya Allah maha tahu? Allah, saya tahu, Abdul tahu. Allah juga tahu. Saya melihat, Abdur melihat, Allah juga melihat. Tetapi kita punya keyakinan kan, bahwa cara saya melihat dengan cara Abdur melihat itu beda. Presiden Jokowi itu melihat, tapi penglihatan presiden itu pasti beda dengan penglihatan saya. Dia punya badan intelijen negara, dia punya aparat, penglihatan dia boleh jadi kemana-mana. Itu antar manusia berbeda. Allah lebih mengetahui lagi kan. Oleh karena itu ketika saya tahu itu taunya dari mana? Saya harus belajar untuk tahu. Atau sesuatu itu terjadi dulu untuk kemudian saya jadi tahu. Kita angkah tuka wa zawajtuka dulu di depan penghulu, akhirnya kita tahu, oh perempuan ini yang jadi takdir saya. Tetapi kalau Allah itu dikatakan maha tahu, artinya Allah tahu sebelum itu terjadi. Jadi Allah itu, Abdul, cara memahaminya misalnya gini, Allah itu ada apa tidak? Jawabannya bukan Allah itu ada. Allah itu maha ada. Maha ada ini yang mengadakan semua yang ada di muka bumi. Bahkan Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu sudah ada.
Iya, Gitu. iya, iya, iya. Itu kesempurnaan Allah. Oleh karena itu ketika tadi Abdul katakan bahwa Allah itu sudah tahu si A akan seperti ini, si B nasibnya begini, si A itu sholat, si B itu tidak sholat, Allah Maha tahu kan. Nah, ketika Allah Maha tahu, artinya sebelum saya diciptakan oleh Allah, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah tuh sudah tahu apa yang akan terjadi. Kalau sore ini saya bertemu dengan Abdur di bawah tenda ini, itu saya pribadi tidak pernah tahu bahwa Ramadan kali ini saya akan bertemu dengan orang yang hanya bisa saya lihat lewat layar kaca. Saya lihat Mas Abdur itu kan hanya di televisi, Iya, hanya iya. di handphone saya. Iya, iya. Saya tidak pernah tahu tuh kapan ya saya bisa ketemu dengan orang ini. Tetapi saya baru tahu ketika dihubungi. Kalau Allah enggak. Bahkan sebelum menciptakan saya, Allah tahu bahwa nanti tanggal sekian, jam sekian, manusia yang bernama Muhammad Faiz ini akan bertemu dengan manusia yang bernama Abdur Rahim. Dipertemukan di acara ini, tempatnya di mana, Allah Maha tahu. Lihat nih. Apa yang Allah tahu itulah Abdur, kemudian Allah tulis sebagai takdir di Lauhil Mahfud, menjadi satu sistem yang tidak akan berubah sama sekali. Kenapa perlu dituliskan? Nah, kan gitu kan? Nah, ini yang dikatakan sistem alam semesta. Allah akan memberi rezeki kepada saya. Allah akan menurunkan hujan. Allah akan menggugurkan pohon ini. Itu semuanya, bahkan wa ma yasqutu min waraqin, kata Al-Qur'an itu. Satu lembar daun saja yang ada di pohon ini jatuh, itu catatannya ada di Allah. Oleh karena itu, itulah yang Allah catat sebagai takdir. Itu adalah pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah itu tidak mungkin salah. Jadi itulah sejatinya adalah takdir. Jadi takdir itu basis pengetahuannya, itu pengetahuan Allah. Apa yang Allah tahu, Allah tulis. Gitu loh. Nah, tulisan inilah yang kemudian disebut dalam ilmu tauhid ini, ya. Tulisan ini yang disebut dengan nama qadar. Kalau sudah terjadi, itu namanya kodok. Ada ulama yang membalik. Ketentuannya namanya kodok. Kalau terjadi, itu namanya qadar. Nah, ini adalah yang Abdur katakan bagian dari rukun iman tadi. Mengimani bahwa semuanya itu sudah ditulis oleh Allah. Tapi tulisan yang Allah tulis itu, sejatinya itu ada dua aspek. Ada yang merupakan iradatullah. Kekuasaan ini hanya Allah. Itu seperti gunung meletus, Ya. gempa bumi, ya, tsunami, corona. Itu Allah yang menentukan dengan segala hikmah dan kebijaksanaannya. Allah ciptakan corona misalnya untuk apa? Untuk meruntuhkan kesombongan manusia. Betapa semua teknologi yang kita bangun berabad-abad sehingga manusia itu hidup pada peradaban yang modern, itu runtuh kan? Hanya dengan virus yang sangat kecil. Begitu ada corona, televisi mati kan? Penerbangan selesai, komputer sekarang tidak berguna, teknologi yang begitu maju, peradaban tinggi dalam ilmu kedokteran, farmakologi itu menjadi sia-sia kan. Semua orang menjadi takut bertemu dengan orang lain. Nah, itu di situ ada hikmah yang seperti ini, itu Allah paksakan kepada kita. Paksakan dalam artian kapan itu datang, bentuknya seperti apa, itu adalah Allah. Tapi Abdur hari ini puasa atau tidak puasa, itu sebetulnya lahir dari pilihan Abdur sendiri. Pilihan Abdur itulah yang kemudian Allah tulis sebagai takdir.